Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Zahrotunisa. Saya dari YIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas B, semester 3, dengan NIM 200 810 8031. Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep media pembelajaran AUD. Sebelumnya, ada 3 poin dalam mempelajari konsep media pembelajaran AUD. Yang pertama, pengertian media pembelajaran anak usia dini. Yang kedua, fungsi media pembelajaran anak usia dini. Yang ketiga, pengelompokan media pembelajaran anak usia dini. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Pada poin pertama yaitu pengertian media pembelajaran anak usia dini. Media pembelajaran mempunyai peranan yang penting dalam proses kegiatan belajar. Dengan adanya media, proses kegiatan belajar mengajar akan semakin dirasakan manfaatnya. Penggunaan media diharapkan akan menumbuhkan dampak positif, seperti munculnya proses pembelajaran yang lebih kondusif, terjadinya umpan balik dalam proses belajar mengajar, dan mencapai hasil yang optimal. Menurut Arsyad 2016, istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Secara umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media dikenal dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam belajar disebut media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu suatu bentuk peralatan, metode, atau teknik yang digunakan dalam menyalurkan pesan, membantu mempertegas bahan pembelajaran, sehingga dapat membangkitkan minat dan motivasi murid atau anak didik dalam mengikuti proses pembelajaran mengajar. Dalam hal ini, penerima pesan adalah murid, sehingga dalam setiap pembelajaran tidak lepas dari penggunaan media. Media pembelajaran sebenarnya alat bantu pendidiknya. Secara umum, media pembelajaran berguna untuk menuntun dan mengarahkan murid untuk memperoleh pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang diperoleh murid tergantung adanya interaksi murid dengan media. Dengan adanya penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, tentunya akan menghasilkan hasil belajar. Pada poin kedua yaitu fungsi media pembelajaran anak usia dini. Media selain dapat digunakan untuk mengantarkan pembelajaran secara utuh, dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan bagian tertentu dari kegiatan pembelajaran, memberikan penguatan maupun motivasi. Kembali kepada arti penting media dalam proses belajar mengajar yang dapat mengantarkan kepada tujuan pendidikan. Maka berikut ini akan diuraikan berbagai peranan media dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan dan mengurangi verbalitas. Sesuai dengan karakteristik dari media, maka penggunaan media dapat membantu manusia mengatasi sedikit banyak keterbatasan indera manusia sehingga peran yang disampaikan menjadi jelas. Penggunaan media dapat mengurangi verbalitas karena media dapat mendorong anak untuk aktif berperan serta dalam proses belajar mengajar, sehingga informasi yang diterima oleh anak didik tidak hanya dari guru saja, tapi anak didik juga turut aktif mencari dan mendapatkan informasi pembelajaran tersebut. Yang kedua,
memperdalam pemahaman anak didik terhadap materi pembelajaran. Dengan penggunaan media dalam belajar akan ada kejelasan informasi atau pesan tentang materi pelajaran yang diterima oleh anak didik. Di samping itu, melalui media, peran aktif anak didik dapat digerakkan untuk memperoleh pengetahuan tentang materi pelajaran. Maka, hal itu secara otomatis akan memperdalam pemahaman anak didik. Ketiga, memperagakan pengertian yang abstrak kepada pengertian yang konkret dan jelas. Materi pembelajaran seringkali adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Hal yang abstrak ini tidak mudah dipahami terutama untuk anak usia dini. Oleh karena itu, media mampu menjadikan sesuatu yang bersifat abstrak dapat dipahami secara konkret dan jelas. Misalnya, ketika mengajarkan makna kasih sayang Tuhan, malaikat, dan lain-lain. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera manusia. Manusia memiliki keterbatasan indera untuk bisa memahami tentang seluk-beluk lingkungan kehidupannya jika hanya mengandalkan daya inderanya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan bantuan berbagai alat, yaitu dengan menggunakan berbagai media. Hal ini sesuai dengan karakteristik media sebagaimana yang dikemukakan oleh Arsyad. Yang pertama itu ciri fiksatif, yang kedua ciri manipulatif, yang ketiga adalah ciri distributif, dan yang kelima penggunaan media pembelajaran yang tepat dan dapat mengatasi sikap pasif pada anak didik. Dengan menggunakan media, anak diberi kesempatan untuk bereksperimen dan bereksplorasi secara luas terhadap media tersebut. Sebelum lanjut kepada poin ketiga, saya akan menjelaskan fungsi media pembelajaran menurut Leaf dan Liz Basuki Wibawa 1993. Yang pertama yaitu fungsinya atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian murid pada isi pelajaran dibantu dengan media gambar sehingga memiliki kemungkinan mengingat isi pelajaran lebih besar. Yang kedua, fungsi efektif, yaitu muncul ketika belajar dengan teks yang bergambar sehingga dapat menggugah emosi dan sikap murid. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu mengungkapkan gambar memperlancar pencapaian tujuan memahami dan mengingat informasi yang terkandung. Dan yang terakhir, fungsi kompensatoris, yaitu berfungsi mengkomodasikan murid yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks. Dan saya akan memaparkan manfaat media pembelajaran yang meningkatkan proses belajar bagi siswa. Poin yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pelajaran lebih baik. Ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajar untuk setiap pelajaran. Yang keempat,
siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sehingga tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Poin ketiga yaitu mengelompokkan media pelajaran. Media pelajaran sebagai sarana untuk mengkonkretkan materi pembelajaran dan merangsang siswa untuk belajar merupakan komponen instruksional yang diliputi pesan, teknis latar, dan peralatan. Arsyad dengan maksudnya berbagai pengaruh ke dalam dunia pendidikan ini, lalu perkembangan teknologi yang semakin maju. Media pembelajaran terampil dalam berbagai jenis sesuai kemampuan masing-masing. Menurut Sales dan Ricky dalam Arsyad 2016 mengatakan berdasarkan teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan atas 4 jenis. Yang pertama itu media hasil teknologi cetak, cara untuk menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis. Yang kedua, media hasil teknologi audio atau visual, yaitu cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Yang ketiga, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, yaitu cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Pada kelompok ini, media pembelajaran disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan atau visual. Yang terakhir, media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer, yaitu cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang digabungkan memakai beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Menurut Sujana dan Rifai 2017, adapun media pembelajaran yang digunakan dalam proses pengajaran adalah yang pertama, media grafis, yaitu disebut juga dengan media 2 dimensi seperti gambar, poster, kartun, dan lain-lain. Yang kedua, media 3 dimensi, yaitu dalam bentuk model seperti model padat, solid atau model penampang, model susun, model kerja, make up, diorama, dan lain-lain. Yang ketiga, media proyeksi seperti slide, strips, film, penggunaan OHP, dan lain-lain. Yang keempat, penggunaan lingkungan sebagai media pelajaran. Yang terakhir, saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep media pembelajaran AUD. Ada 3 kelompok untuk pembelajaran atau pengembangan anak usia dini. Kelompok yang pertama itu media visual. Media visual adalah media yang menyampaikan pesan melalui penglihatan pemirsa atau media yang hanya dapat dilihat. Jenis media ini yang paling sering digunakan dalam pembelajaran untuk menyampaikan pembelajaran pada anak usia dini. Media visual ini sangat tepat karena sesuai dengan sifat dan cara belajar anak yang menghendaki pembelajaran secara konkret. Yang kedua, media audio. Mengatakan media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk pelajari isi tema. Contoh media audio yaitu program kaset atau suara dari program radio. Yang ketiga,
Media audiovisual. Media audiovisual adalah kombinasi antara media audio dan media visual atau biasa disebut dengan media padang dengar. Saya juga akan menjelaskan mengenai karakteristik dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama, ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Adanya media pembelajaran akan lebih mudah dipahami murid. Yang ketiga, media yang digunakan mudah diperoleh, murah, sederhana, dan praktis dipergunakannya. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan media dalam proses pembelajarannya. Yang kelima, bermanfaat bagi murid selama pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, sesuai dengan taraf berpikir murid. Berpijak pada karakteristik media yang dikemukakan Sujana ini, tentu seorang guru dituntut untuk dapat menentukan dan memilih media yang sesuai untuk pembelajaran anak usia dini. Karena ketepatan pemilihan media akan dapat mempengaruhi minat anak untuk belajar. Banyaknya jenis dan kelompok media yang ada belum tentu semua dapat cocok untuk menyampaikan pembelajaran untuk anak usia dini. Untuk itu, guru sebaiknya memiliki pengetahuan tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran sebagaimana yang dikemukakan oleh zaman 2005, bahwa perencanaan dan pemilihan media pembelajaran merupakan bagian integral dari penggunaan media pembelajaran di TK. Untuk itu, dalam memilih dan merencanakan penggunaan media pembelajaran perlu ditimbangkan ada tiga poin untuk merencanakan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, karakteristik dari media. Yang kedua, keandalannya. Yang ketiga, cara pembuatannya. Dan yang terakhir, cara penggunaannya. Baik, sampai di sini saja saya menjelaskan mengenai konsep media pembelajaran anak usia dini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.